5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Jannah sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri terakhir. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi desain barang dan jasa dari mata kuliah Manajemen Operasional. Terlebih dahulu, saya perkenalkan Fitria Hairuni Sasril sebagai pemateri pertama, Sri Wahyuni sebagai pemateri kedua, dan Wahyuni sebagai pemateri ketiga, kemudian Andini sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri sebagai pemateri kelima. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Fitri Heruni Sasril dengan NIM 19921141024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai desain produk dan jasa, di mana produk adalah salah satu barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Salah satu strategi dalam menciptakan suatu hasil pencapaian yaitu berfokus terhadap produk atau dapat membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga, produk atau jasa yang sudah ada. Nah, lanjut pada materi pemilihan produk dan jasa, di mana pemilihan strategi produk menunjang keunggulan bersaing. Banyak pilihan yang ada dalam pemilihan, penetapan, dan desain produk. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan pada pelanggan atau klien. Nah, lanjut pada materi tahapan siklus hidup produk atau product life cycle, di mana terbagi 7. Yang pertama ada tahap pengenalan atau introduction, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kejenuhan, yang keempat tahap penurunan, yang kelima strategi ekstensi, yang keenam strategi pengenalan dan pengembangan produk baru, dan yang ketujuh transformasi dan invention menuju innovation. Materi berikutnya yaitu pengembangan produk yang terbagi atas 4. Yang pertama ada sistem pengembangan produk, yang kedua quality function deployment, yang ketiga tim pengembangan produk, dan yang keempat ada kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 19921422071. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Langsung saja, strategi produk dengan keunggulan bersaing. Strategi produk disusun dengan melakukan seleksi atas keinginan pelanggan, baik pelanggan tingkat lokal, regional, maupun tingkat dunia yang sesuai dengan acuan patokan atau benchmarking yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, mendefinisikan produk yang akan dihasilkan ke dalam sistem manajemen operasional dan implikasinya. Dilanjutkan dengan membuat desain produk yang akan diproduksi melalui manajemen operasional. Selanjutnya, menilai kinerja usaha pengembangan produk. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama kualitas produk, yang kedua biaya produk, yang ketiga waktu pengembangan produk, yang keempat biaya pengembangan, dan yang terakhir itu kapabilitas pengembangan. Kemudian perancangan produk. Kesuksesan ekonomi sebuah perusahaan manufaktur tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara tepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya rendah. Untuk membuat sebuah produk, biasanya kita akan melewati tahap-tahap berikut. Yang pertama, market research dan feasibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Yang keenam, membuat prototypes atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Yang kedelapan, produksi massal. Dan terakhir, garansi.
Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 19921420092. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menghasilkan produk baru. Karena produk-produk biasanya mati yang tidak perlu harus dibuang dan digantikan, karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan, dan produk-produk baru, definisi dan desain harus dilakukan terus-menerus. Selanjutnya yaitu permasalahan desain produk. Yang pertama, desain yang tangguh. Yang kedua, desain moduler. Yang ketiga, computer aided design. Yang keempat, computer aided manufacturing. Yang kelima, teknologi virtual reality. Keenam, analisis nilai. Dan yang ketujuh, etika dan desain ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu desain pelayanan. Desain pelayanan merupakan cara perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Tujuan dari desain pelayanan adalah mengurangi tingkat komplain dari konsumen untuk diantisipasi oleh perusahaan secara maksimal. Cara untuk memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen dapat dilakukan dengan membuat desain pelayanan. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 19921411021. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Sri Wahyuni. Persaingan berdasarkan waktu, yaitu persaingan yang dipengaruhi oleh waktu mengembangkan produk dengan cepat dan dengan melemparkannya ke pasar. Pada saat ini telah diperkenalkan 3 strategi pengembangan eksternal yang sering digunakan perusahaan besar. Yang pertama, membeli teknologi dengan cara mengakuisisi perusahaan. Yang kedua, usaha patungan. Dan yang ketiga, aliansi. Kemudian, penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan sangat bermanfaat, terutama saat terdapat serentetan keputusan dan beragam hasil yang mengakibatkan keputusan selanjutnya yang diikuti hasil yang lain. Kemudian, transisi menuju produksi. Manajemen harus membuat keputusan untuk mengembangkan ide pokok tersebut lebih lanjut dan memproduksinya atau menghentikannya. Saat keputusan dibuat, biasanya ada satu periode percobaan untuk memastikan desainnya benar-benar dapat diproduksi. Percobaan ini juga memberi staf operasi kemungkinan untuk mengembangkan peralatan yang sesuai prosedur pengendalian kualitas dan pelatihan karyawan untuk memastikan produk dapat dimulai dengan sukses. Pada akhirnya, saat produk dianggap dapat dipasarkan dan diproduksi, manajemen lini akan menerima tanggung jawab. Tugas manajemen operasi adalah membuat transisi dari lead bank ke produksi tanpa gejolak selancar mungkin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu analisis produk berdasarkan nilai. Yang pertama, manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Hal ini merupakan prinsip Pareto yang diterapkan ada bauran produk. Yang kedua, sumber daya yang diinvestasikan pada permasalahan yang sedikit, tetapi penting pada bukan yang banyak, tetapi sepele. Kontribusi yang rendah dari produk tertentu jika dilihat persatuan mungkin akan tampak sangat berbeda jika hal itu mempresentasikan sebagai besar nilai penjualan dalam perusahaan. Yang ketiga, laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang memungkinkan untuk setiap produk. Hal ini dapat meliput pertambahan arus uang, peningkatan penetrasi pasar, atau mengurangi biaya. Yang keempat, laporan juga dapat menginformasikan pasar manajemen mengenai produk yang harus dihilangkan, gagal, tidak boleh diinvestasikan lebih lanjut pada penelitian dan pengembangan atau modal. Nah, sebagai kesimpulannya, yaitu setelah berbagai produk dan jasa dirancang, spesifikasi harus dianalisis ke berbagai sistem pemrosesan yang menciptakan produk yang menyediakan jasa. Desain proses digunakan untuk produksi barang-barang dan jasa ini menyangkut serangkaian keputusan tentang seleksi proses, pemilihan teknologi, dan perencanaan proses. Untuk membuat sebuah produk, biasanya kita akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, market
market research, dan feasibility study market research. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat, menggambar produk. Yang kelima, review produk. Keenam, membuat prototype atau sampel. Yang ketujuh, uji coba. Yang kedelapan, produk massal. Dan yang terakhir, garansi. Demikianlah penjelasan Dari kelompok kami, Ikan hiu makan tomat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.